RRI Palangkaraya mempersembahkan feature Budaya Dayak Rumah Betang. Suku Dayak adalah suku terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu warisan suku Dayak yang menjadi pusat aktivitas masyarakatnya yaitu rumah betang. Tak hanya menjadi tempat tinggal, rumah betang juga menjadi jantung dari struktur sosial kehidupan masyarakat Dayak. Dalam rumah betang, setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat telah diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Seperti misalnya kesepakatan keamanan bersama, berbagi makanan, hingga mobilisasi tenaga untuk mengerjakan ladang. Kebersamaan menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi dalam kehidupan di rumah betang. Menurut Dr. Andes Poltak Johansen yang merupakan peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya, masyarakat Dayak menggambarkan sebuah persatuan dengan mendirikan rumah betang. Masyarakat Dayak itu masyarakat yang komunal, hidup menyatu. Mereka tinggal di rumah-rumah betang dengan tujuan ataupun karena persepsi mereka itu adalah karena hidup komunal, satu kesatuan. Dan antara satu dengan yang lain itu masih ada hubungan genealogis atau hubungan darah. Jadi timbulnya rumah betang itu diawali pada awalnya memang rumah tunggal dan yang lain menyambung, maka menjadi satu kesatuan yang panjang. Di satu sisi kenapa mereka tinggal di rumah betang itu juga mengantisipasi mereka dari serangan musuh ketika mereka hidup terpisah-pisah. Rumah betang memiliki ciri utama berbentuk rumah panggung yang memanjang. Dalam suku Dayak tertentu, pembuatan rumah betang pada bagian hulunya harus searah dengan matahari terbit, sedangkan sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam. Tentunya hal ini memiliki makna tersendiri, yaitu sebagai simbol kerja keras dalam bertahan hidup, mulai dari matahari terbit hingga pulang ke rumah saat matahari terbenam. Menurut kepercayaan suku Dayak, ada beberapa ketentuan khusus dalam meletakkan ruang pada rumah betang. Yang pertama, pusat bangunan. Pusat bangunan atau ruang los harus berada di tengah-tengah bangunan dan menjadi tempat berkumpul untuk melakukan kegiatan, baik adat maupun keagamaan hingga sosial masyarakat. Kedua, ruang tidur. Ruang tidur harus disusun berjajar sepanjang bangunan betang, yang mana paling ujung dekat dengan aliran sungai dan menjadi tempat tidur orang tua. Sedangkan bagian ujung dekat hilir sungai menjadi ruang tidur anak bungsu. Yang ketiga, ada ruang dapur. Ruang dapur boleh berada di kanan ataupun di kiri bangunan. Ruang dapur diharuskan menghadap aliran sungai supaya penghuni mendapatkan rezeki. Kemudian untuk bagian tangga haruslah berjumlah ganjil serta berada di ujung kanan dan kiri bangunan. Hal ini dipercaya sebagai penanda ungkapan solidaritas. Lantai tempat menjemur padi, pakaian, dan mengadakan upacara adat disebut dengan pante. Posisinya harus berada di depan bagian luar atap yang menjorok keluar. Lantai ini dibuat dari bambu, belahan batang pinang, dan kayu bulatan sebesar pergelangan tangan. Selanjutnya terdapat serambi yang menjadi pintu rumah setelah melewati pante. Serambi itu berjumlah sesuai jumlah kepala keluarga. Lalu, ruang dalam rumah betang yang berfungsi untuk menerima tamu dan mengadakan pertemuan
disebut dengan sami. Ada pula ruang tambahan yang disebut dengan jungkar. Jungkar berada di bagian belakang bilik keluarga masing-masing. Ruangan ini memiliki atap yang tersambung dengan atap rumah panjang. Atau ada kalanya bumbung atap jungkar berdiri sendiri, tetapi masih menjadi bagian dari rumah panjang. Jungkar ditempatkan di tangga masuk dan keluar bagi satu keluarga, supaya tidak mengganggu tamu yang sedang berkunjung. Menurut Norberti yang merupakan seorang petani warga Rumah Betang dibangun atas dasar orang tua yang tidak ingin berpisah dengan anak dan keluarga besarnya. Oh, saya tinggal di Rumah Betang dari bayi lah gitu, dari kecil. Karena saya dilahirkan memang di sini. Asal orang tua saya, dua-duanya pun asal orang sini. Pekerjaan kami langsung bertani gitu, langsung bikin sawah. Asal kalau menurut cerita orang tua dulu, nenek, dia bilang dia bikin rumah betangnya dulu satu pertamanya. Nah, habis itu berdiri lagi keduanya yang dekat rumah tetangga tuh. Katanya dulu tuh persatuan orang tua. Dia tuh tidak mau berpisah dengan keluarga katanya. Makanya dia sampai mendirikan Rumah Betang tuh. Itulah dulu cukup ramai lah kami satu keluarga. Sekali saya ada sekolah SD, paman saya punya rumah tersendiri, dia duanya tuh. Dia pisah, tinggal kami aja lagi adik-beradik. Di dalam Rumah Betang, terdapat pendidikan nilai-nilai dan filosofi hidup masyarakatnya secara turun-temurun. Semua penghuninya hidup berbaur, supaya tradisi dan semangat persatuan masyarakat Dayak tetap terjaga. Rumah Betang menjadi simbol mengenai kehidupan yang seimbang, jika hubungan antar manusia dan alam, Tuhan, dan makhluk hidup lain dijaga dengan baik. Manusia harus memiliki sikap sembah kepada Tuhan, sikap menghargai sesama makhluk hidup, serta manusia harus memelihara alam dengan baik supaya tetap lestari.